yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diperkenankan menghadap hadirat-Nya pada minggu ini, bertepatan di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Dan marilah kita, Ibu Bapa dan Saudara, menghadap hadirat-Nya dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, Kita Masuk Rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada minggu ini, di minggu ke-9 sesudah Pentakosta, adalah apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam Alkitab kita diberi judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bahu penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menekankan satu tema bagi kita sesuai dengan perikop hari ini, yakni hidup oleh belas kasih-Nya. Saudara yang terkasih, ketika perikop ini dimulai dengan kalimat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 13. Nah, tentu kita tertarik untuk mengetahui apa gerangan yang terjadi. Mengapa Yesus harus menyingkir? Nah, ketika itu saudara-saudara, tekanan dari penguasa begitu kuat dan mencekam. Baru saja diberitakan bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes dengan memenggal kepalanya. Nah, tindakan Herodes itu bagaimanapun tidak semata terkait dengan masalah kebencian terhadap Yohanes Pembaptis yang mengkritik Herodes atas perilaku moralnya yang buruk, dan mungkin tidak selesai di situ saja dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tetapi peristiwa itu dan tindakan Herodes bisa saja akan berdampak terhadap setiap orang yang dianggapnya menentang kekuasaannya. Dan sementara itu, berita tentang Yesus juga telah sampai kepada Herodes. Dalam Matius 14 ayat 1 dikatakan, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Nah, Yesus tidak mau berkonfrontasi terhadapnya. Itu sebabnya ia harus mengasingkan diri sesaat ke tempat yang sunyi untuk menghindarkan ketegangan situasi saat itu. Namun demikian, saudara terkasih, pada saat Yesus mengasingkan diri itu, ternyata orang banyak mencari tahu
di mana Yesus berada. Walaupun Yesus menaiki perahu menyeberang ke tempat yang sunyi, orang banyak tetap menemuinya dengan menempuh jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, maka mungkin perhatian kita langsung tertuju kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang memberi makan orang banyak. Namun sesungguhnya pelayanan Yesus didahului oleh penyembuhan atas sakit penyakit. Pada ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi soal makanan atau mujizat yang dilakukan Yesus dengan memberi orang banyak makan, barulah kemudian menjadi perhatian Yesus menjelang malam. Namun demikian, saudara-saudara terkasih, baik penyembuhan penyakit maupun pemberian makan, itu semua digerakkan oleh suatu kekuatan pendorong, yakni hati yang tergerak oleh belas kasihan. Belas kasih adalah inti hati Allah yang peduli, dan seluruh pelayanan Yesus digerakkan oleh belas kasih. Dalam teks ini digunakan satu kata splachnizomai, yang arti dasarnya adalah to be moved as to one's bowel, atau juga to be moved with compassion, atau have compassion. Dan ini diartikan sebagai bowel, yakni the seat of love and pity. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disebutkan bahwa orang banyak masih di sekeliling Yesus ketika hari sudah menjelang malam. Nah, itu artinya orang banyak yang seharian mengikuti Yesus pastilah sudah lapar. Dan oleh karenanya murid-murid Yesus menyarankan agar Yesus menyuruh mereka mencari dan membeli makanan di sekitar kampung terdekat. Saran itu, saudara-saudara, kedengaran bagus. Tetapi pertanyaannya, adakah warung yang dapat menyiapkan makanan yang cukup untuk sebanyak orang yang mengikuti Yesus tersebut? Namun berbeda dari saran yang disampaikan kepada Yesus oleh murid-muridnya, Yesus justru menyuruh murid-murid untuk memberi mereka makan. Ketika murid-murid hanya terpikir untuk memberi saran secara teoritis, maka Yesus bertindak untuk memberi solusi, dan ia berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 16. Dan itu digerakkan oleh belas kasihan. Sikap murid Yesus yang menyarankan agar Yesus menyuruh mereka pergi mungkin bertitik tolak dari pertimbangan bahwa tidak ada yang dapat diberikan untuk orang yang sebegitu banyak. Walaupun sikap itu tidak dapat secara mutlak disalahkan, namun menyuruh orang pergi dalam kondisi lapar tetaplah bukan suatu sikap yang bijaksana. Murid-murid tersebut bukannya bertanya kepada Yesus tentang apa yang dapat dan harus
dilakukan. Tapi mereka justru memberi saran atau meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa satu hal penting yang dilupakan atau tidak disadari oleh murid-murid Yesus, yakni bahwa mereka lupa ada bersama Yesus yang dengan kuasanya sanggup melakukan apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid kemudian menyerahkan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan, sebagaimana mereka memberi informasi kepada Yesus bahwa yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan pada mereka. Nah, dalam hal ini Injil Yohanes menyebutkan bahwa roti dan ikan itu adalah milik seorang anak. Kalau kita cek dalam Yohanes 6 ayat 9. Nah, apa yang menarik di sini ialah bahwa kemauan untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu untuk dipakai oleh Yesus menjadi hal penting. Benar bahwa Yesus mampu dengan kuasanya melakukan apapun, sebagaimana ia juga telah melakukan sejumlah tanda dan mukjizat. Namun mukjizat tidak selalu kita fahami terjadi seperti sesuatu yang mencengangkan dari yang tiada menjadi ada. Mukjizat juga terjadi ketika apa yang ada pada kita dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata pada ayat 18, "Bawalah kemari kepadaku." Saudara yang terkasih, bila kita ingin Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menyerahkan hidup kita menjadi alat untuk dipakainya. Nah, bagaimana hal itu dapat kita lakukan? Kita mungkin pernah atau sering mendengar lagu ini yang satu penggalan baiknya berkata, "Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku." Atau kadang disebut dengan judul "Betapa Hatiku". Nah, lagu ini sesungguhnya mengibaratkan kita ini ibarat bejana di tangan Tuhan yang dapat dipakai dan dapat dibentuk seturut kehendaknya. Dalam kitab Yeremia dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah kuat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 4. Apa yang ingin kita tekankan ialah bahwa di tangan Tuhan kita dapat dibentuk berguna untuk tujuan yang dikehendakinya, dan itu terjadi manakala kita menyerahkan hidup dan apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita bertanya, apakah kita rindu agar Tuhan memberkati dan memakai hidup kita berguna bagi orang lain? Mungkin kita akan menjawab, ya, kita rindu atau saya rindu. Namun pertanyaan berikutnya, apakah kita mau memberi hati kita, memberi waktu, memberi tenaga dan pikiran maupun talenta yang kita miliki dipakai oleh Tuhan
untuk mencapai apa yang kita rindukan. Dan ini mungkin menjadi tidak mudah menjawabnya. Sebab hal itu memang membutuhkan pengorbanan. Jawaban orang tertentu kadang begini, ya, saya mau kalau waktuku ada. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan sendirilah pemilik waktu. Ada suatu ungkapan seperti ini. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you. Bisakah kita melihat perbedaannya? Nah, begitulah juga sering sikap sejumlah orang tertentu. Mereka baru mau melayani bagi Tuhan bila mereka memiliki waktu luang. Padahal pelayanan yang sejati itu sesungguhnya adalah hati yang memberi waktu. Bukan kalau ada waktu baru memberi hati. Ada kalanya memang kita ingin mengikut Yesus dan melayaninya. Namun sering sekali masih banyak hal-hal yang mengikat hati kita sehingga menghalangi komitmen kita. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid Yesus menyerahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut kepada Yesus, perhatikanlah kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 19. Menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, itu berarti menghubungkan diri dengan sumber segala berkat, yakni Allah. Mujizat terjadi seturut dengan peristiwa itu. Dan tentu saja mujizat tidak terjadi hanya atas makanan. Namun setiap saat di mana kita menghubungkan diri kepada kuasa Tuhan, maka di situ mujizat dimungkinkan terjadi oleh kuasa Tuhan, oleh kehendaknya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, penulis Injil Matius mencatat 3 hal terakhir terkait dengan mujizat ini, yakni yang pertama, mereka semua makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Yang kedua, mereka mengumpulkan sisa makanan 12 bakul penuh dari yang tadinya hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan yang ketiga, yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, bila yang hadir laki-laki, perempuan, dan anak-anak dalam perbandingan yang hampir sama misalnya, maka kita dapat menaksir jumlah yang makan tersebut. Jadi bilangan 5.000 orang itu hanya diukur dari jumlah laki-laki dewasa. Nah, apa yang dapat kita pahami untuk tidak beralih pada perdebatan jumlah atau masalah gender di sini ialah bahwa mujizat Tuhan tidak sekedar mengatasi masalah lapar, tetapi bagaimana di dalam Tuhan seluruh pergumulan hidup kita
mendapatkan jawaban dan diatasi seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Dan hal yang terpenting kemudian ialah bagaimana agar manusia tidak hanya bergantung pada mukjizat yang terjadi, melainkan pada keterikatan dan iman percaya kepada Tuhan sendiri. Dan ini satu kecenderungan yang harus kita hindarkan, termasuk di zaman ini, bahwa orang menggandrungi atau terlihat seolah beriman hanya ketika mukjizat terjadi. Tidak demikian ibu bapak dan saudara. Itu sebabnya pada bagian lain hal ini disampaikan oleh Yesus sebagai kritik. Kalau kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan patut juga kita catat, ibu bapak dan saudara, bahwa semakin di akhir pelayanannya, Yesus sesungguhnya semakin jarang melakukan mukjizat. Itu pertanda bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan terikat kepada Yesus, mukjizat tidak lagi menentukan. Pencarian akan Tuhan tidak semata karena kebutuhan fisik seperti makanan, tetapi orang beriman mencari dan mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicari orang-orang pada diri Yesus sehingga mereka berusaha begitu rupa menemukan Yesus? Yang kita pahami dari teks ini, mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus, pengajaran tentang hidup yang membukakan iman mereka menerima keselamatan. Tetapi mereka juga membutuhkan kesembuhan atas sakit penyakit, dan mereka menerima kesembuhan itu dari Yesus. Namun ternyata Yesus juga peduli akan kebutuhan jasmani mereka. Itu sebabnya Yesus memberi makan lewat mukjizat yang dilakukannya. Pengalaman dan kebutuhan orang-orang yang mengikut Yesus adalah juga kenyataan yang masih kita temui dan kita hadapi hingga saat ini. Yang mungkin berbeda dan perlu kita pergumulkan ialah motivasi setiap orang yang mencari Yesus. Motivasi setiap orang yang mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada orang yang mencari Tuhan oleh orientasi kebutuhan hidup jasmani semata, termasuk di dalamnya kekayaan dan kemakmuran. Dan ironisnya, demi orientasi yang demikian, maka khotbah dan pengajaran tertentu juga diarahkan pada soal-soal kemakmuran dan kekayaan. Ada orang yang mencari Tuhan oleh pergumulan atas sakit penyakit yang mereka alami. Dan tentu itu tidak salah, karena Tuhan mampu memberi kesembuhan. Namun Tuhan haruslah juga dicari dan diimani dalam kondisi kita sehat dan segar bugar, agar jangan setelah kita tidak lagi sehat, kita baru berseru-seru mencari Tuhan. Dan terutama baik ketika lapar, ketika susah, ketika sakit, maupun ketika kita senang dan sejahtera, kita membutuhkan kehadiran Tuhan yang justru juga menyediakan hidup kekal bagi kita, lebih dari sekedar kebutuhan hidup di dunia.
dalam kondisi yang kita alami dalam pergumulan dunia saat ini oleh pandemi coronavirus yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan, membutuhkan relasi yang terbangun dengan Tuhan, agar dengan itu kita diteguhkan, dikuatkan untuk menghadapi segala pergumulan dan segala tantangan pun sakit penyakit. Dan dalam segala hal, dalam keadaan, dalam pergumulan hidup kita, Tuhan menjadi jawaban atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan sejenak bagian dari firman-Mu, dan kami ingin menyerahkan sepenuhnya kembali kepada otoritas Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami, meneguhkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, iman percaya kami. Firman-Mu mengajarkan kami belas kasih Tuhan atas kehidupan, tidak hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga menyangkut kondisi kesehatan fisik kami, dan juga terlebih kepada kondisi pergumulan iman kami, agar kiranya selamanya kami mencari Tuhan dan terikat kepadamu. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan, dalam kehidupan pribadi pun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja pun dalam kehidupan di masyarakat, agar kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, mengandalkan Tuhan. Terlebih ketika kami masih menghadapi pergumulan-pergumulan berat di tengah-tengah dunia ini oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, hanya Engkau andalan kami. Engkau dengarkanlah setiap seruan anak-anak Tuhan yang memohon belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi dan keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu GKIA, dalam keadaan apapun, dalam suka, dalam pergumulan, dalam sukacita, pun dalam keadaan kesulitan. Biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.